Oke teman-teman dan anak-anak peserta didik kelas 7 dan kelas 8, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial, berbagi informasi tentang aplikasi yang namanya Ayo Coba AKM. Nah, aplikasi Ayo Coba AKM ini merupakan langkah awal kita untuk nantinya mengikuti kegiatan asesmen nasional. Artinya dengan mencoba soal-soal yang ada, dengan adanya fitur-fitur yang ada pada Ayo Coba AKM nanti akan memudahkan kita mengikuti kegiatan asesmen nasional secara real nantinya. Nah, siapa saja, sekolah mana saja yang bisa mengikuti kegiatan asesmen nasional atau AKM ini? Ada dua kategori ya teman-teman. Yang pertama ada kategori sekolah penggerak dan sekolah yang berkategori bukan penggerak. Nah, sekolah yang berkategori penggerak itu diikuti oleh peserta di kelas 7 dan kelas 8 untuk jenjang SMP. Sedangkan sekolah yang berkategori bukan penggerak akan diikuti oleh anak-anak atau peserta didik kelas 8. Itu jumlahnya sebanyak 45 orang yang akan diacak oleh sistem yang ada di aplikasi Dapodik. Artinya apa? Untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8 siap-siap saja semuanya ya. Siapa tahu di antara kalian akan terpilih untuk mengikuti kegiatan yang namanya asesmen nasional. Oke, kita langsung saja. Ini pengetahuan tentang asesmen nasional. Apa saja yang diukur pada AN atau asesmen nasional? Yang pertama yaitu AKM. Ini terkait dengan hasil belajar kognitif, yaitu dalam bentuk literasi dan numerasi. Sebentar akan saya jelaskan apa itu literasi, apa itu numerasi. Kemudian yang kedua ada survei karakter. Ini mengukur tentang hasil belajar non kognitif, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value. Ya, kemudian yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, yaitu penunjang pembelajaran, baik itu perpustakaannya, kemudian taman belajarnya, taman lingkungan sekolah, baik itu tenaga kependidikannya, apakah ada saprasnya, ya internetnya, seperti itu akan dinilai atau diukur di survei lingkungan belajar ya teman-teman. Itu mengenai asesmen nasional. Nah, penasaran dengan soal dan aplikasi AKM? Kita akan nantinya mencoba, yaitu ini simbol atau logo dari Ayo Coba AKM. Nanti situsnya sebentar akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara memulainya ya. Ayo Coba AKM itu dikembangkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran untuk memfasilitasi guru, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa sih soal AKM beserta fitur dan aplikasinya bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, untuk linknya ini nanti akan diketikkan di HP ya, atau di komputer atau di laptop bisa https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm/. Perlu digarisbawahi atau saya tegaskan, ini secara mandiri berarti bisa dilakukan di rumah terkait sekarang ini masih pandemi COVID-19, apalagi dengan ada aturan PPKM. Artinya anak-anak peserta didik bisa mengerjakannya di rumah dengan menggunakan handphone ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Apa yang dapat kamu lakukan di Ayo Coba AKM? Apa saja yang ada ya? Yang pertama, mencoba puluhan soal AKM dengan beragam format. Sebentar akan saya jelaskan formatnya seperti apa soal yang ada pada Ayo Coba AKM. Kemudian yang kedua, hasil jawaban kamu yang disandingkan dengan kunci jawabannya. Setelah kalian mengerjakan soal-soal yang ada pada Ayo Coba AKM, nanti di akhir pembelajaran ada kunci jawabannya. Kalian bisa menyandingkannya atau ya menghubung-hubungkan bagaimana jawabannya, apakah benar atau salah seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengulang simulasi sampai kamu terbiasa. Ini yang penting ya, belajar itu kan merupakan pengulangan ya.
maka bisa diulang sekali, 2 kali, 3 kali, sampai seterusnya bisa diulang-ulang sehingga kalian nanti akan terbiasa dengan fitur-fitur yang ada pada Ayo Coba AKM nanti terkait dengan asesmen nasional. Hampir sama persis ini ya, fitur-fitur yang ada pada Ayo Coba AKM dengan asesmen nasional secara real nanti di sekolah, seperti itu. Kemudian yang keempat, membahas hasilmu dan hasil temanmu. Ini berkolaborasi, berdiskusi dengan teman, seperti itu. Ini merupakan yang di sebelah kanan review hasil ya. Di jawaban kamu, ini kunci jawabannya, seperti itu. Oke, next lanjut ya. Ayo Coba AKM, format soalnya seperti apa sih? Seperti yang tadi disampaikan, diuraikan, ada 6 bentuk soal pada soal asesmen nasional. Yang pertama itu ada pilihan ganda, ada benar salah, ada isian singkat, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan uraian. Untuk stimulus soal berisi konteks beragam dengan materi kurikulum lintas mata pelajaran, artinya bisa berkolaborasi mata pelajarannya antara matematika dengan IPA menjadi satu, seperti halnya di sekolah dasar dalam bentuk tema ya teman-teman. Kemudian untuk konteksnya itu pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Nah ini terkait konten. Tadi kan ada 2 ya. Untuk kognitifnya ada literasi dan numerasi. Untuk literasi itu apa saja sih adanya? Ada teks informasi, ini berbentuk kontekstual nyata ya. Fakta artinya teks informasi, kejadian yang sebenarnya. Kemudian ada teks sastra dalam bentuk fiksi. Misalnya dongeng, fabel, seperti itu. Ya, cerita-cerita zaman dahulu, ini termasuk dalam literasi teks sastra. Kemudian untuk numerasi terkait dengan perhitungan, ada bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Itu mengenai konten dari literasi dan numerasi AKM ya. Oke, lanjut, ini soal format soal pilihan ganda. Diberikan suatu pernyataan seperti ini, kalimat kemudian ada gambarnya, kalian disuruh membaca dan mengamati. Kemudian ada pertanyaan, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Untuk soal format pilihan ganda, kalian hanya bisa memilih satu saja, apakah A, B, atau C, atau D. Kalau misalnya A jawabannya centang, akan hasilnya seperti ini, warna biru tercentang ya. Kalau B silahkan pilih B, kalau C silahkan itu salah satu yang benar. Pilih yang paling benar. Itu untuk pilihan ganda. Lanjut, untuk pilihan ganda kompleks, sama soalnya ini ya. Ada pernyataan, kemudian ada gambar, kemudian ada pertanyaan, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Artinya apa? Kalian bisa memilih jawaban lebih dari satu. Kalau misalnya pekerja keras ada pada konteks kalimat itu, silakan kalian centang. Kalau kata pemalu ini ada pada konteks kalimat, silahkan dicentang juga. Kalau tidak ada, jangan dicentang. Kalau sabar ada pada kalimat itu, silakan dicentang, seperti itu. Berarti jawabannya lebih dari satu, atau semuanya juga kalau ada ya. Kemudian selanjutnya contoh format soal isian singkat. Kalau soal isian singkat ini kalian akan mengetikkan ya pakai keyboard. Kalau di laptop atau PC, kalau di HP silahkan diketik pakai keyboard juga namanya ya. Seperti touch-nya dia. Ada pertanyaan, ada ada pernyataan, ada gambar, kemudian pertanyaannya apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan. Silahkan dibaca ini. Apa yang dilakukan oleh Siti dan Udin? Oh, mereka bernyanyi. Silahkan ketik di sini. Mereka bernyanyi. Bisa dipahami ya kira-kira? Oke, lanjut itu untuk soal isian singkat. Kemudian untuk mencoba, ada kemudian nanti untuk formatnya ada pilihan ganda seperti itu ya, menjodohkan maksudnya ya, benar salah juga ada. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut di sana. Oke, untuk mengakses Ayo Coba AKM ini ada linknya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM yang berwarna biru ini ya teman-teman. Setelah mengetikkan ini ya, tekan enter. Kalau di PC itu laptop, kalau di HP tekan selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya alamatnya, Pusmenjar ya.
Kemdikbud ID AKM, akan muncul asesmen kompetensi minimum. Kemudian apa itu asesmen kompetensi minimum? Ada video-video ini Pak Menterinya ya, Mas Menterinya. Kemudian ini ada asesmen nasional, ada AKM. Nah, untuk mencoba soal-soal yang ada pada Ayo Coba AKM, silakan arahkan mouse kalian ke ini logonya ya teman-teman. Ayo Coba AKM yang berwarna oranye tanda seru ini, silakan itu diklik sekali saja, maka akan menuju ke tampilan seperti ini. Ada materi, ada literasi dan numerasi, silakan dipilih yang mana dulu, enggak masalah ya. Mau pilih literasi dulu, silakan literasi. Kalau mau memilih numerasi, silakan pilih numerasi. Nah, untuk jenjangnya disesuaikan saja. Kalau di SD silakan pilih SD. Kalau anak-anak di SMP kelas 7 dan kelas 8 yang berkategori sekolah penggerak, silakan ini SMP pilih ya, kelas 7 dan kelas 8. Kalau SMA silakan ke SMA atau SMK, menyesuaikan, silakan. Setelah itu baru lanjutkan dengan mengklik OK lanjutkan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Ini otomatis nanti akan ada. Berbeda halnya dengan AN atau asesmen nasional yang akan diadakan di sekolah. Untuk username dan passwordnya akan diberikan oleh sekolah, yaitu yang bertugas adalah proktornya. Nanti akan diberikan kartu seperti itu kepada peserta didik. Silakan itu diketikkan di username-nya seperti apa, passwordnya seperti apa, baru langkah selanjutnya tekan login. Untuk melihat apakah password yang kita ketikkan sudah benar, ini ada tanda simbol mata ya, simbol mata itu diklik, nanti akan terlihat karakter-karakter untuk passwordnya. Oke, lanjut. Konfirmasi data peserta. Untuk di latihan ini, di latihan Ayo Coba AKM, ini kode NIK dan nama peserta P130 ini sudah tersedia. Yang diisi kalian ini aja, yang berwarna merah ini, yang ada titik-titiknya ini. Apakah kalian laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya silakan dipilih. Kemudian untuk nama peserta silakan ketikkan nama peserta, siapa nama kalian. Kemudian tanggal lahirnya juga, bulannya, tahunnya. Nah, ketikkan token di sini. Untuk tokennya ini di paling pojok kiri atas ada token. Silakan ini di copy atau diketikkan saja di sini ya. Berbeda halnya dengan asesmen nasional nanti yang akan dilaksanakan di sekolah, tokennya akan diberikan oleh petugas yang namanya proktor. Kalau semuanya sudah terisi, dikonfirmasi data peserta, silakan kalian lanjut ke submit. Ya, ini klik submit ya. Oke. Maka akan dikonfirmasi seperti ini, konfirmasi tes, nama tes, status, kemudian waktu, biasanya ini 60 menit waktunya ya teman-teman. Kalau semuanya sudah, tinggal klik mulai saja. Nah, ini bentuk tampilan soalnya nanti seperti ini ya. Tampilannya pertama kali atau kali pertama kalian masuk, tampilan soalnya seperti ini. Kemudian untuk sisa waktu yang diberikan dalam tiap sesi coba AKM ini 60 menit. Nanti juga sama 60 menit ya teman-teman. Kemudian untuk ini simbol soal sebelumnya, jika kalian sudah berada pada soal nomor 10, untuk mencari soal nomor 5, nomor 6 bisa klik ini soal sebelumnya, diklik-klik saja, itu ke tengah akan kembali nanti kelihatan nomor sebelumnya. Nah, ketika kalian menjawab soal nomor 10 ini, jawaban yang kalian buat itu masih ragu-ragu atau belum pas, akan mau diedit lagi seperti itu, misalnya kalian klik ini ragu-ragu ya. Kemudian kalau sudah pas, kalian sudah menjawab soal nomor 10 ini, itu misalnya itu nomor 8, nomor 7 sudah pas jawabannya, sudah pasti gitu, istilahnya sudah tahu benar jawabannya, klik soal berikutnya. Oke. Nah, untuk melihat daftar soal mana yang sudah dikerjakan, silakan ini di pojok kanan atas ada namanya daftar soal ya. Klik daftar soal untuk melihat daftar soal. Di sini kita bisa melihat soal mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan. Yang sudah dikerjakan biasanya ini berwarna hitam seperti ini ya teman-teman. Itu kalau sudah menyelesaikan semua tes,
maka kalian bisa mengklik selesai tes. Tapi kalau masih ada waktunya, bisa kalian kembali lagi untuk mengedit soal mana yang kira-kira masih ragu. Seperti itu ya. Nah, setelah mengakhiri tes di Ayo Coba AKM, ini yang penting ya, kita bisa membandingkan hasil jawaban kita dengan kunci jawaban. Ya, kira-kira berapa kita dapat poinnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya capek melihat di komputer atau di HP terlalu kecil, kalian bisa juga mendownloadnya atau mengunduhnya dalam bentuk PDF, di print out, nanti dipelajari lagi di rumah. Tentunya bantuan dari Bapak Ibu guru atau orang tua, peran aktif dari orang tua juga sangat diperlukan untuk membantu kelancaran anak-anaknya ya, untuk peserta didiknya, seperti itu. Ayo coba AKM dan ajak teman-temanmu juga. Saya minta ayo coba AKM dan ajak teman-temanmu juga. Saya minta ya kepada semua tenaga pendidik, kependidikan, orang tua dan juga anak-anak ya, untuk membagikan kepada teman-teman kalian agar juga mencoba aplikasi ini untuk bisa nanti memudahkan pada kegiatan asesmen nasional, tidak canggung seperti itu, demi kelancaran pendidikan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharingkan, bisa saya informasikan kepada teman-teman semuanya. Sekiranya jika ada permasalahan terkait dengan penjelasan yang telah saya paparkan tadi, silakan bertanya di kolom komentar. Silakan kita berdiskusi. Saya juga masih belajar, kita sharing saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, selalu jaga kondisi dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, sampai jumpa.